Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah basa lemah. Sebelumnya saya sudah membahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah asam lemah, yaitu ada di video sebelumnya. Kalau kalian ingin menonton videonya, silahkan lihat di playlist channel ini ya. Oke, bagaimana kalau ditambah basa lemah? Apakah pH larutan penyangga ini akan berubah atau tetap gitu ya? Oke, kita jawab bareng-bareng. Kemudian kalau kita lihat di sini yang ditambahkan adalah NH4OH, yaitu basa lemah ya. Jadi ini tergolong basa lemah. Nah, ini yang A itu sudah terjawab ya. Nah, ini jawabannya 5 min log 1,76. Ini berdasarkan hitungan di video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian ingin menonton video sebelumnya ya boleh kalian tonton dulu videonya, kemudian kalian boleh tonton video ini gitu ya, supaya kalian bisa mendapatkan cara untuk menjawab yang A gitu ya. Oke, yang B aja langsung. Nah, gimana kalau ditambahkan basa lemah? Awalnya kan asam lemah ya, CH3COH. Asam lemah akan bereaksi dengan basa lemah, makanya di sini ada reaksinya ya. Jadi CH3COOH ditambah dengan NH4OH. Nah, ini akan jadi apa? Kalau ini diuraikan, CH3COOH itu akan jadi CH3COO- H+ gitu ya. Yang ini NH4 plus ini amin. Nah, tentunya yang min bereaksi dengan plus itu akan menjadi CH3COO NH4 ya. Jadi ini CH3COO NH4 ditambah dengan H+ dengan OH- akan jadi H2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada reaksi mula-mula bereaksi sisa ya. Mol mula-mulanya itu awalnya mol CH3COOH itu 200 kali 0,1 jadi 20 ya, 20 milimol. Nah, kemudian NH4OH nya itu 5 ml dikali 0,1. Jadi volumenya 5 ml, molaritasnya 0,1 dikalikan 5 kali 0,1, 0,5 ya. Ini CH3COONH4 sebenarnya ini ada awalnya. Nah, ini yang kita amati CH3COO aja ya, basa konjugasinya. Itu kalau dilihat awalnya sama dengan 20 milimol dari sini nih ya. 20 milimol. Maka ini bisa ditulis di milimol ya, 20 milimol. Nah, kemudian kita cari reaksi pembatasnya bagi mol dengan koefisien reaksinya. Kalau kita lihat CH3COOH koefisien reaksinya 1, jadi 20 bagi 1. Untuk NH4OH koefisiennya juga 1, 0,5 bagi 1. Hasil bagi mol dengan koefisien yang paling kecil itu pasti akan jadi reaksi pembatas. Apa reaksi pembatas? Reaksi yang habis bereaksi. Makanya nanti ini NH4OH nya ini akan habis ya. Supaya habis bagaimana? Dikurangi 0,5. Nanti kan 0 ya. Nah, nanti sisanya ini akan jadi 0. Nah, berapa sih mol bereaksi untuk CH3COOH? Itu pakai perbandingan koefisien ya. Koefisien CH3COOH 1, NH4OH juga 1, berarti 1/1 kali 0,5 jadi 0,5. Jadi ini berkurang 0,5. Nah, yang kanan bertambah ya. Nah, bertambahnya sebesar apa? Lihat perbandingan koefisien lagi. Koefisien CH3COONH4 adalah 1/1 dikali 0,5. Jadi 0,5. Nah, ini 20 kurang 0,5 19, 20,0,5 20,5. Nah, tinggal kita tentukan konsentrasi H+-nya.
Jadi karena yang tersisa adalah CH3COH, yaitu asam lemah, maka yang adalah rumus konsentrasi. Tapi kalau yang tersisa lemah itu konsentrasi OH- ya. Jadi Ka dikalikan dengan mol sama yaitu CH3COH bagi mol konjugasi. Yang bahasa konjugasi, mol bahasa konjugasinya hilangkan hanya satu di ujung, berarti sisa CH3COO-. Nah, dapat dari mana CH3COO-? Dapat dari CH3CONH4 ya. Nah, ini dari garamnya. CH3CONH4 kalau diuraikan akan menjadi CH3COO- ditambah dengan NH4 gitu ya. Ditambah dengan NH4. Kemudian CH3CONH4 itu molnya adalah 20,5. Ya, CH3COO- juga sama ya, 20,5. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti ini H plusnya yang kita tentukan, Ka-nya adalah 1,76 kali 10 pangkat negatif 5. CH3COO-nya 19,5 ya, dibagi dengan 20,5 milimol. Udah tinggal dibagi ya. Tinggal dibagi 19,5 dibagi dengan 20,5. 0,95 ternyata. Jadi 1,76 kali 10 pangkat min 5 itu 0,95 hasilnya. Nah ya, hapus dulu 0,95. Nah ini dikali 1,672 ya, 1,672 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, maka pH-nya akan jadi 5 min log 1,672. Kalau kita lihat awalnya 5 min log 1,76, akhirnya 5 min log 1,672. Jadi kalau kita simpulkan berubahnya hanya sedikit. Nah, itu adalah fungsi larutan penyangga. Kenapa? Karena larutan penyangga itu fungsinya adalah mempertahankan pH. Maksudnya adalah pH-nya hanya berubah sedikit gitu ya. Nah, itu adalah fungsi larutan penyangga. Jadi kalau ditambahkan asam, sedikit asam atau sedikit basa, pH-nya hanya berkurang sedikit. Karena sedikit sekali, maka boleh kita abaikan sebenarnya. Ya, makanya ada bahasa mempertahankan pH. Jadi pH yang berubahnya bisa diabaikan karena sangat kecil. Oke. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini ada trik cepatnya ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita lihat trik cepatnya. Jadi kalian tidak perlu mereaksikan asam lemah dengan NH4OH-nya atau basa lemahnya ya. Jadi kalian tinggal menghafalkan rumus ini tanpa menggunakan reaksi antara CH3COH dengan NH4OH yang nantinya akan memunculkan mula-mula bereaksi sisa. Itu tidak perlu ya. Terlalu lama kalau harus menggunakan cara itu ya. Oke, kita lihat trik cepatnya. Ka-nya adalah 1,76 kali 10 pangkat negatif 5. Mol asam lemahnya mol CH3COH 200 kali 0,1 jadi 20 ya. 20 dikurangi mol basa lemahnya yang ditambahkan NH4OH ya, 5 kali 0,1 jadi 0,5. Ini milimol ya satuannya, dibagi dengan X kali mol garam. Mol garam di sini adalah mol garam mula-mula sebelum ditambahkan NH4OH, yaitu CH3COONA. Jadi mol garamnya yang ini ya, 200 dikalikan ini nih, 200 dikalikan 1 jadi 20 ya, 20 milimol. 20 ditambah mol basa lemah 0,5 milimol. Nah, tinggal coret. Nah,
Satuannya dicoret 1,76 kali 10 pangkat negatif 5, 20 kurang 0,5, 19,5, 20 tambah 0,5, 20,5. Nah ini kalau dibagi ya, 19,5 dibagi 20,5 itu 0,95. 1,76 kali 10 pangkat negatif 5 kali 0,95. 0,95 dikalikan dengan 1,76 itu adalah 1,672. Jadi 1,672 kali 10 pangkat negatif 5. Nah berarti ini adalah konsentrasi H plusnya. Berarti pH-nya adalah pH-nya adalah 5 mililog 1,672 ya. Nah ini adalah pH-nya. Nah kalau kita lihat sebelumnya menggunakan formula sisa, jawabannya 5 mililog 1,672. Menggunakan trik cepat, jawabannya sama ya, ternyata 5 mililog 1,672. Nah jadi trik cepat ini bisa kalian pakai ya untuk menjawab soal-soal yang pertanyaannya adalah tentukan pH larutan penyangga setelah ditambahkan basa lemah ya. Silakan kalian gunakan trik cepat ini untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini, baik itu diberikan oleh guru kalian sebagai tugas kalian, atau kalian latihan soal di soal-soal yang ada di buku paket, di internet, atau di media sosial lainnya ya. Kalian bisa gunakan trik cepat ini. Nah hafalkan terus trik cepat yang ada di pelajaran larutan penyangga ini. Saya sudah buat trik cepatnya ya. Makanya kalian, bagi kalian yang belum melihat video-video sebelumnya, lihat dulu karena di situ banyak trik cepat yang sudah dibahas ya. Silakan kalian lihat di playlistnya. Oke, sampai sini aja pembahasannya. Kalau kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.